Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita belajar lagi untuk teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Materi yang akan saya sampaikan itu adalah pengenalan vektor dan juga bitmap serta prinsip dasar animasi. Oke, silakan kalian pelajari materi apa yang saya sampaikan dan juga simak video penjelasan ini dari saya. Kemudian jangan lupa juga kalian catat materi yang saya berikan di buku tulis kalian masing-masing. Oke, saya lanjut untuk materinya. Oke, yang pertama kita bahas tentang format gambar vektor. Gambar yang termasuk dalam format vektor adalah gambar yang terbentuk dari unsur garis, kurva, dan juga warna. Dari kesatuan itu biasanya kita sebut namanya pad. Jadi pad itu ada kesatuan dari semua garis, kurva, dan juga warna. Dalam format vektor kita dapat merubah editing gambar vektor yang sudah dibuat sebelumnya baik dalam bentuk warna, ukuran, bentuk. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, format gambar dalam bitmap. Format gambar bitmap terbentuk dari kumpulan titik berwarna yang disebut pixel. Kumpulan titik tersebut dihitung menggunakan rumus perkalian matematika yang kita kenal atau yang kita sebut itu namanya adalah resolusi. Nah, jadi kalau contohnya bitmap itu seperti format gambar JPEG ya, JPEG, lalu PNG juga, nah, macam-macam. Jadi kalau misalkan bitmap itu adalah kumpulan dari pixel, sedangkan kalau misalkan vektor itu kumpulan berupa garis, kurva, dan juga warna. Tapi kalau bitmap itu adalah kumpulan titik yang dinamakan pixel. Nah, kita lihat contoh dari vektor dan juga bitmap. Bisa kalian lihat. Kalau kalian perhatikan, bitmap itu kalau misalkan contohnya adalah sebuah foto. Kalian perhatikan baik-baik kalau misalkan kalian mengambil sebuah foto. Lalu kalian perbesar, zoom, nanti akan muncul seperti titik-titik pixel ya, kotak-kotak. Nah, itu namanya adalah bitmap. Nah, itu namanya kumpulan pixel. Makanya biasanya kalau kita temukan kalau di gambar itu pixelnya berapa kali berapa. Nah, itu adalah jumlah dari pixel dalam sebuah foto atau gambar. Jadi itu adalah namanya itu resolusinya. Semakin banyak pixelnya, semakin jernih juga hasil gambar atau fotonya. Bisa kalian bedakan di situ yang saya berikan contohnya. Kalau bitmap itu kalau misalnya diperbesar itu akan pecah ya, akan blur. Kalau misalkan karena dia kalau kita zoom dia semakin terlihat bitmapnya. Nah, sedangkan kalau vektor kalau kita zoom, kita perbesar lebih detail lagi, itu tidak terlihat pecah karena vektor itu bentuknya berupa garis, warna, dan juga kurva. Seperti itu ya. Jadi bitmap itu berupa kumpulan pixel, sedangkan kalau vektor itu kumpulan berupa garis, warna, dan juga kurva. Bisa kalian bedakan di situ melalui contoh yang saya berikan. Oke, kita lanjut. Oke, secara detail perbedaan gambar vektor dan juga bitmap ini sudah saya sajikan untuk kalian. Silakan kalian pahami dan kalian baca serta kalian catat. Kemudian yang pertama vektor tersusun dari pad. Tadi yang saya jelaskan. Lalu sedangkan bitmap itu tersusun dari pixel. Kemudian vektor gambar tidak pecah ketika dilakukan perbesaran. Sedangkan kalau bitmap kita lakukan perbesaran itu akan terjadi blur atau gambar pecah. Yang selanjutnya vektor tidak dipengaruhi oleh resolusi. Jadi vektor itu nggak punya resolusi. Sedangkan kalau misalkan bitmap dipengaruhi oleh resolusi. Yang selanjutnya vektor dapat dikonversi menjadi bitmap. Sedangkan kalau bitmap tidak dapat dikonversi menjadi gambar vektor. Kemudian vektor itu memiliki ukuran data yang kecil, sedangkan bitmap itu memiliki ukuran data yang besar. Makanya kalau misalnya kita motret pakai kamera dengan resolusi yang besar, dengan megapiksel yang besar, pasti akan menghasilkan data yang besar juga. Kemudian memiliki warna yang solid kalau vektor, lalu bitmap memiliki warna yang ditampilkan di setiap pixel, tergantung pixelnya dia punya warna apa aja,
Jadi bukan berdasarkan warna yang solid. Lalu untuk vektor, format filenya atau file extensionnya berupa SVG, EPS, PDF, AI, dan juga DXF. Lalu kalau format di bitmap, file extensionnya berupa BMP, TIF, TIFF, GIF, dan juga yang kita kenal biasanya adalah JPEG. Kemudian yang terakhir, dalam vektor software yang digunakan biasanya Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe Animate, After Effects, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau bitmap, software yang digunakan itu pastinya adalah Adobe Photoshop, kemudian Adobe Firefox, lalu ada Corel. Makanya orang sering nanya ke bagian, misalkan nanya nih ke kita nih, misalkan perbedaan Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop apa sih? Nah, ini bisa kita jelaskan. Kalau Illustrator itu digunakan untuk penggunaan kumpulan garis atau warna atau kurva. Sedangkan kalau Photoshop digunakan untuk kumpulan pixel karena berupa foto atau gambar. Oke ya, kemudian saya lanjut ke prinsip dasar animasi. Prinsip dasar animasi terdapat 12 prinsip dasar animasi yang harus kita ketahui dan dipahami. Hal ini dimaksudkan agar karya animasi yang dihasilkan tidak hanya terlihat bergerak saja, melainkan harus terlihat dinamis, hidup, dan juga alami. Prinsip dasar animasi tersebut dirumuskan pada tahun 1930 oleh dua orang animator dari Walt Disney Studio, yaitu Frank Thomas dan Ollie Johnston. Dalam buku tersebut, 12 prinsip animasi tersebut dihasilkan agar karya yang dibuat terlihat dinamis, menarik, dan tidak membosankan. Jadi, orang yang menciptakan 12 prinsip ini adalah orang yang menciptakan karya kartun dari Walt Disney Studio, yaitu Frank Thomas dan Ollie Johnston. Ini gambarnya saya berikan sebagai gambaran aja buat sebagai gambaran untuk kalian kenal. Oke. Sekarang saya berikan penugasan untuk kalian. Sebelum saya menjelaskan tentang 12 prinsip itu, saya pengen kalian cari 12 prinsip animasi tersebut, lalu kalian tuliskan pengertiannya. Kemudian saya minta kalian untuk gambarkan contoh 12 prinsip dari prinsip dasar animasi tersebut. Pembuatan gambar dilakukan secara manual, bukan digital. Kalau manual, pastinya kalian harus menggunakan alat tulis, pensil warna, penggaris, dan lain-lain. Jadi itu ya. Jadi saya minta kalian tugasnya adalah menuliskan pengertian 12 prinsip animasi tersebut. Kalian jabarin apa aja ke-12-nya itu. Nanti kasihlah pengertian singkat lah, gak usah banyak-banyak. Kemudian kalian berikan contoh gambarnya. Gambarnya itu secara manual, bukan secara digital ya. Kemudian tugas ini kalian buat dalam satu lembar folio bergaris. Buatlah secara kreatif mungkin dan semenarik mungkin. Jika sudah, silakan kalian foto hasilnya lalu upload ke Google Classroom di bagian Google Classwork. Google Classwork itu nanti saya buat penugasannya di situ. Nanti juga saya akan berikan deadline pengumpulan tugasnya kapan. Dan nanti kalian juga ada lamannya supaya kalian bisa upload tugasnya di situ. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, silakan tanya ke saya, japri ke saya ke WA. Oke. Lalu yang sebagai catatan untuk kalian, nilai yang bagus saya nilai dari kelengkapan penjelasan dari 12 prinsip animasi serta kerapian gambar yang kalian buat. Jadi gambar yang kalian buat juga jangan salah-salah, jangan main-main, tapi buatlah serapi mungkin. Bukan berarti bagus atau jelek, tapi saya pengennya penyajiannya itu rapi, kreatif, menarik untuk dibaca. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan. Untuk penugasan 12 prinsip ini saya kasih tugas dulu. Lalu untuk di pertemuan selanjutnya, jika kalian sudah mengumpulkan, saya akan berikan penjelasan dari saya berikut berserta juga contoh-contohnya. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua. Selamat belajar.